Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang terhormat Wali kelas 10 R3 Ustadz Rahmat Ibrahim dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini sempena muhadharah. Salat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang menderang seperti ini. Berdirinya saya di sini selaku MC, saya akan membacakan atur acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, Asmaul Husna. Ketiga, Kalam Ilahi. Keempat, orator. Kelima, evaluasi. Dan terakhir, penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan berbasmalah. Memasuki atur acara yang kedua, Asmaul Husna, yang akan dibacakan oleh El Khalifi Arlif. Kepadanya kami persilakan. Aina qra Asmaul Husna jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malik. Al-Qudusus Salamul Mu'min. Al-Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Barik. Al-Musawwirul Ghafarul Qahar. Al-Wahhabur Razaqul Fatah. Al-Alimul Qabidul Basit. Al-Hafidul Rafiul Mu'is. Al-Mudillus Sami'ul Basir. Al-Hakamul Adlul Latif. Al-Khabirul Halimul Adim. Al-Ghafuru Syakuru Ali. Al-Kabiru Hafidul Mukid. Al-Hasibul Jalilul Karim. Ar-Raqibul Mujibul Wasi'. Al-Hakimul Wadudul Majid. Al-Baidus Syahidul Haq. Al-Wakilul Qawiyul Matin. Al-Waliyul Hamidul Muhsid. Al-Mubdiul Mu'idul Mu'is. Al-Mumitul Hayyul Qayyum. Al-Wajidul Majidul Wahid. Al-Ahadus Samadul Qadir. Al-Muqtadirul Muqaddimul Mu'akhir. Al-Awwalul Akhirud Dhahir. Wali al-Muta'ali. Al-Barut Tawwabul Muttaqim. Al-Afu Rauful Malikul Mulk. Dul Jalali wal Ikramil Muqsid. Mukni. Al-Muqtiul Mani'ud Dar. An-Nafi'un Nurul Hadi. Al-Baqiul Batil Waris. Ar-Rasyidus Sabur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ayo. Memasuki acara yang ketiga yaitu Kalam Ilahi yang akan dibacakan oleh Ali Aidar. Kepada Bismillahirrahmanirrahim. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junudan lam tarha wa addabal ladzina kafaru wa zalika jazaa'ul kafirin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang yang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. memasuki acara yang keempat yaitu penampilan orator. Penampilan pertama akan ditampilkan oleh Noval Aziz. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadu alu wal mad'u lahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Wali kelas 10 R3 Ustaz Rahmat Ibrahim, yang kami banggakan MC dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini sempurna muhadharah. Salawat tersalam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Berdiri saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul kebersihan dalam Islam. Kebersihan adalah salah satu aspek penting dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir maupun batin. Dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan untuk menjaga kebersihan diri, pakaian, lingkungan, dan hati kita. Jika kita menjaga kebersihan, kita akan mendapatkan banyak manfaat seperti kesehatan yang lebih baik, lingkungan yang nyaman, dan paling utama adalah mendapatkan ridha Allah SWT. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan pakaian dan badan, serta kebersihan hati kita dari sifat buruk seperti iri, dengki, dan sombong. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum merdeka. Penampilan orator yang kedua akan ditampilkan oleh Rafa Adliansah. Pada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal madulahu al bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Wali kelas 10 R3 Ustaz Rahmat Ibrahim, yang saya hormati MC dan para orator serta seluruh teman-teman kelas 10 R3 yang berbahagia. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul yang tempat dimulakan ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Berdiri saya di sini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Persatuan dalam Keberagaman Bangsa Indonesia. Wilayah negara Indonesia terdapat ribuan pulau yang tersebar. Di pulau-pulau tersebut berdiam penduduk dengan beragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan keberagaman lainnya. Menurut buku pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10, pulau-pulau di Indonesia kurang lebih berjumlah 17.508 dan dengan jumlah penduduk kurang lebih 270,2 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia rawan timbul konflik yang dikarenakan dengan masalah perbedaan sara atau suku, agama, ras, dan adat. Keanekaragaman ini hendaknya jangan dijadikan sebagai pembeda, tetapi sebagai kekayaan. Kita harus menyadari bahwa perbedaan itu indah. Sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar bangsa ini tidak terjerumus dalam konflik yang menimbulkan perpecahan. Melestarikan kebudayaan nasional harus didasari dengan rasa kesadaran yang tinggi, tanpa adanya paksaan dan tidak memandang perbedaan ras, suku, golongan, agama, dan status sosial. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Pada masa kerajaan Majapahit, mereka berhasil menyatukan Nusantara dengan menciptakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Bahkan sampai masa kini, semboyan itu tetap digunakan sebagai semboyan pemersatu keberagaman di Indonesia. Maka kita pun juga harus menjaga dan melaksanakan semboyan yang sudah dibuat oleh leluhur kita terdahulu. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga pidato ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Azza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Selanjutnya penampilan orator yang ketiga yang akan ditampilkan oleh Rahmat Hidayatullah. Pada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Aulahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi walu al-madlahu wabiladu warijalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang terhormat Wali kelas R3 Ustaz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Ketua kelas dan para MC dan teman-teman R3 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas kerasnya beliau dapat membawa umat muslim dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sekarang ini. Pada para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Mewarisi Kebudayaan untuk Generasi Mendatang. Kebudayaan merupakan identitas dan cerminan dari suatu bangsa. Melalui kebudayaan, kita dapat mengenal nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, memiliki keanekaragaman adat istiadat, bahasa, seni, dan tradisi yang harus kita lestarikan. Namun di era globalisasi ini, budaya kita menghadapi tantangan besar, arus modernisasi dan pengaruh budaya asing seringkali menyebabkan generasi muda merupakan bangsa asli Indonesia. Banyak tradisi yang mulai ditinggalkan, bahasa daerah yang jarang digunakan, serta kesenian lokal yang semakin tersisih. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Kita bisa mulai dengan mengenali dan mempelajari budaya daerah kita sendiri, menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, mencintai seni tradisional seperti tari, musik, dan pakaian adat, serta menjaga nilai-nilai gotong royong dan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, peran teknologi juga bisa kita manfaatkan untuk memperkenalkan budaya Indonesia untuk ke dunia dengan memanfaatkan media sosial. Kita dapat mempromosikan adat dan tradisi Indonesia kepada masyarakat luas, baik dalam negeri maupun mancanegara. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa khalaqnakum wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda kita memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga warisan budaya dan jangan sampai kita kehilangan jati diri karena terpengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Mari kita bersama-sama mencintai dan melestarikan budaya kita agar tetap hidup dan berkembang di tengah kemajuan zaman. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaklumi karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala. Azza wa wallahu yar'ana wa yanfa'na walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Selanjutnya penampilan orator yang keempat yang akan ditampilkan oleh Rizky Faujan. Kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa aluh wal madaulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Wali kelas 10R3 Ustaz Rahmat Ibrahim, yang saya hormati MC dan para orator dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini dalam rangka muhadharah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya
di sini akan menyampaikan pidato dengan judul Pendidikan sebagai Amanah dan Cahaya Kebenaran. Dikaitkan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Ayat ini menegaskan bahwa Rasul diperintahkan menyampaikan wahyu tanpa rasa takut dan ragu. Ini memberikan pelajaran besar bagi kita tentang pentingnya menyampaikan ilmu dan pendidikan dengan penuh kebenaran, dengan penuh keberanian dan tanggung jawab. Dalam dunia pendidikan, seringkali kita menghadapi tantangan baik dalam menyampaikan ilmu yang benar maupun dalam menegakkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Dalam surat Al-Maidah ayat 67 mengajarkan bahwa kita tidak boleh takut dalam menyampaikan kebenaran. Pendidikan harus menjadi alat untuk mencerahkan, bukan menyesatkan. Harus menjadi jalan menuju kemajuan dan bukan alat untuk kebodohan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk penyebaran kebaikan dan kebenaran. Sekian dari saya. Hadza wallahu yarana wa yarfatna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selanjutnya penampilan orator yang terakhir yang akan ditampilkan oleh Rizky Nuralam. Kepada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalahu wal musalla alaihi Muhammadu wa alu al-mad'u lahu wal biladu warijalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang saya hormati wali kelas 10 R03 Ustaz Rahmatir Bahim dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbarokah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Yuna wa Sayyidina Muhammad karena beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang seperti saat ini. Saya selaku orator akan menyampaikan pidato yang berjudul Berbakti kepada orang tua untuk mencapai surganya. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban setiap orang yang telah diperintahkan oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78. Dan Allah yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan nurani agar kamu bersyukur. Ayat ini dengan jelas menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua di sisi Allah. Mereka adalah perantara keberadaan kita di dunia ini. Mereka yang telah membesarkan kita dengan penuh cinta dan pengorbanan. Kedudukan orang tua di sini Allah. Mereka dalam perantara keberadaan kita di dunia ini. Mereka yang telah membesarkan kita dengan penuh cinta dan pengorbanan. Sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Selanjutnya masuki atur acara yang kelima, yaitu evaluasi yang akan disampaikan oleh Danu Nur Wahid. Kepada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, saya di sini akan menyampaikan beberapa evaluasi untuk muhadharah kali ini. Ya, yang pertama soal penampilan. Soal penampilan ini jadi kita kan di sini kan udah mau naik kelas 11 ya. Nah, sedangkan muhadharah ini udah ada dari kelas 7. Jadi kita selayaknya kelas 10 apalagi pidatonya tuh bahasa Indonesia, ya nggak usah dihafalin lah, minimal dipahamin gitu. Jadi pas di depan tuh nggak bener-bener dari awal sampai akhir tuh ngeliat buku doang. Jadi kalau kayak gitu tuh berkesan
kita ngomong sama buku, bukan nama audiens. Nah, terus yang kedua soal teksnya. Ya, kita kan emang nggak disuruh panjang-panjang ya, cuman poin-poinnya doang. Ya, tapi bukan berarti jadi pendek-pendek, jadi kayak cuman tampil 2 menit. Ya, kurang dimaksimalin lagi lah soal teksnya. Yang ketiga tuh soal apa ya? Soal kekondusifan pas lagi muhadharah. Ya, tadi masih banyak yang padahal masih ada yang nampil di sini, yang lainnya sibuk asik sendiri di belakang. Ya, semoga kejadian itu tidak terulang lagi. Terus yang keempat soal ini kesiapan. Apalagi pas di hiasan ini nih, di hiasan papan tulis. Nah, ini emang mungkin kesalahan dari kitanya juga. Harusnya yang jadwalnya ngias papan tulis malah nggak tahu kemana, jadinya diganti sama yang lain. Ya, semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terus sama yang terakhir tentang kebersihan kelas. Kebersihan kelas ini masih minim banget, kayak masih banyak sisa-sisa snack, terus kertas-kertas udah nggak pakai, buku sama sepatu-sepatu masih berserakan lah. Ya, semoga kedepannya bisa ditingkatin lagi kebersihan kelasnya. Ya, mungkin cukup sekian evaluasi dari saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Selanjutnya masuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan berhamdalah. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.